bagi saya esensi dari pejuang kemanusiaan itu adalah penderitaan. Bagaimana kita harus menderita, bagaimana kita harus tersiksa, sakit, sedih, tapi kita harus menebar senyum gitu loh. Di balik senyum yang kita tebarkan untuk mereka tuh ya ada derita, ada sakit yang harus kita tutupi. Itu memang bagi saya adalah esensi pejuang kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Nuhlis. Saya biasa dipanggil oleh kerabat keluarga Faiz. Saya asli Yogyakarta, 20 Juli 1999. Nah, saya sekarang tinggal di Jogja, menetap di Jogja. Untuk saat ini, saya sebagai mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 2019. Untuk kegiatan di luar kampus, ya saya habiskan untuk mengabdi kepada kemanusiaan karena itu salah satu motif hidup saya, berguna untuk sesama. Untuk di kampus sendiri ya sebagai mahasiswa pada umumnya saat ini saya menjalankan kuliah online seperti itu. Jadi ya kuliah kemudian mengikuti beberapa organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Saat ini saya aktif di aksi cepat tanggap daerah istimewa Yogyakarta di pengurus Disaster Emergency Response. Kemudian saya adalah salah satu founder di komunitas Peduli Bergerak. Komunitas kita tuh miskin pemikiran gitu loh. Kita tuh nggak punya gagasan-gagasan baru dan kita berjalan gitu-gitu aja monoton. Aku berharapnya nanti proyek berikutnya itu tuh persyaratannya kita persempit. Jadi misalnya mahasiswa gitu. Mahasiswanya pun kita kasih persyaratan yang lebih rinci kayak misalnya harus punya pengalaman di kemanusiaan. Pokoknya background dia di kemanusiaan, di sosial masyarakat itu harus lebih bagus gitu loh. Kemudian di kampus sendiri saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kebetulan saya menjabat sebagai sekretaris dinas di Dinas Sosial Masyarakat. Kemudian saya juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Tunas Bangsa UMY. Awal sedikit storytelling ya, bercerita tentang dulu awal terjun kepada kemanusiaan itu kan. Sehingga awal mula tuh SMA udah aktif sedikit banyak di dunia kemanusiaan. Kemudian dapat kesempatan berangkat ke Sulawesi Tengah, waktu itu isu tsunami dan gempa. Nah, waktu itu di sana berapa 1,5 bulan, hampir 2 bulan gitu, membangun sekolah, memberikan logistik, doping logistik dan lain sebagainya. Waktu di sana ketemu sama senior itu ditanya gini, waktu itu posisi lagi bangun sekolah. Kamu yakin di sekitarmu belum ada yang butuh, ngapain kamu jauh-jauh ke sini, seperti itu. Nah, di situ awal timbul, oh iya ya, ternyata apa yang dikatakan seniorku waktu itu tuh bener. Maksudnya di sekeliling kita aja ternyata masih banyak yang butuh. Ngapain aku jauh-jauh ke sini? Nah, dari situlah awal mula aku pengen ikut fokus kepada pendidikan seperti itu. Karena waktu itu di sana lagi bangun sekolah. Nah, dari situlah mulai cari-cari komunitas gitu. Nah, dapat salah satu komunitas waktu itu, komunitas pelajar peduli. Nah, di komunitas itu aku sebagai koordinator program belajar, punya program buat ngajar anak-anak pemulung. Nah, berapa periode komunitas itu berlangsung, aku selaku koordinator program atau ketua program akhirnya merasa cukup lah di komunitas itu. Nah, cukup di situ dalam arti aku mau lebih dari itu. Bagaimana caranya dengan mendirikan sebuah komunitas Peduli Bergerak, komunitas baru. Nah, komunitas ini saat ini itu emang fokus
saat ini fokus ke pendidikan. Bagaimana sih anak-anak yang istilahnya kurang beruntung bisa mendapatkan pendidikan yang sama? Karena di Pancasila sendiri tertera keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi bagi saya rakyat yang mana seperti itu? Karena nggak semua anak-anak di Indonesia ini merasakan keadilan sosial, terutama di bidang pendidikan. Mungkin itu sih awal mulanya keresahan itu timbul karena semakin kesini kok merasakan kurang adil seperti itu. Halo, assalamualaikum. Gini Jis, kemarin kan kita udah evaluasi tentang setiap pertemuan media dan properti, terus catatan progres sama buku agenda. Nah, ini aku lagi ngerencanain buat agenda besok, kurikulumnya. Besok kan rencana kita kan bakal jadwalnya kan prakarya. Nah, kita mau buat dari botol aqua bekas dijadiin pot bunga. Kalau itu gimana menurutmu? Iya, jadi tolong dikoordinir anak-anaknya buat besok tepat waktu. 3:30 rencana, kayak gitu ya. Oh, ini aku lagi ngerjain evaluasi kurikulumnya. Tolong ya Sis ya. Oke, yuk. Ya udah itu aja. Yo, assalamualaikum. Untuk kendala-kendala yang dihadapi ya namanya kemanusiaan ya, pejuang kemanusiaan itu bagi saya itu esensi dari pejuang kemanusiaan itu adalah penderitaan. Jadi gimana kita sebagai pejuang kemanusiaan itu pasti menderita tapi untuk memberikan senyum buat orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk kendala di komunitas ini ya karena anak-anaknya background keluarga dan lain sebagainya itu ya tahu sendirilah. Mayoritas anak-anak di sini orang tuanya bekerja sebagai pemulung, jadi moral mereka kurang ini dalam arti memang apa ya? Istilahnya memang mereka tidak mendapatkan, mereka kurang beruntung lah istilahnya. Tidak seperti kita yang dari kecil sudah dididik dengan baik. Jadi moral mereka kemudian untuk akses ke lokasi ini ya aksesnya sangat susah seperti itu. Mereka kebanyakan mampu, tapi mereka tidak mau gitu. Jadi kemauan itu harus kita tingkatkan, kemauan mereka belajar. Ada juga yang mereka mampu tapi mereka tidak mau seperti itu. Jadi beda-beda sih untuk kendalanya ya, mungkin kendala menghadapi bagaimana kita mengajarkan, bagaimana menimbulkan minat belajar mereka seperti itu. Alhamdulillah ya untuk saat ini keinginan anak-anak itu udah mulai terlihat lah. Output dari kita belajar di sini itu udah mulai terlihat. Awal mula kita dulu belajar itu selalu mancing ketertarikan mereka dengan memberi hadiah kayak jajan dan lain-lain. Tapi saat ini tanpa kita memberikan sesuatu, mereka udah mau belajar gitu. Jadi mereka malah mencari kita, mereka minta PR dan lain sebagainya. Jadi ya untuk minat belajar mereka alhamdulillah udah membaik dan udah bagus lah. Untuk saat ini sih yang saya rasakan selama di sini belum ada sih. Pemerintah belum concern untuk memberikan bantuan seperti ini, belum ada. Padahal di APBN 2021 sendiri alokasi dana untuk pendidikan itu ada sekitar 450 sampai 500 triliun. Tapi seperser pun untuk kesini saya rasa belum ada gitu. Jadi memang pemerintah entah bagaimana caranya kok bisa pemerintah nggak mengalirkan dana bantuan, tidak mengalokasikan ke hal-hal seperti ini. Padahal pendidikan bagi saya itu
sesuatu yang sangat vital untuk kehidupan bangsa. Ya, pertama aku mau menyampaikan pesan untuk teman-temanku yang sekarang ini sedang berjuang pada kemanusiaan lah. Teman-teman pejuang kemanusiaan ya inilah dunia kemanusiaan gitu. Dunia yang emang bagi saya esensi dari pejuang kemanusiaan itu adalah penderitaan. Bagaimana kita harus menderita, bagaimana kita harus tersiksa, sakit, sedih, tapi kita harus menebar senyum gitu loh. Di balik senyum yang kita tebarkan untuk mereka tuh ya ada derita, ada sakit yang harus kita tutupi. Itu memang bagi saya adalah esensi pejuang kemanusiaan. Nah, harapanku, ayolah untuk teman-teman yang lain yang belum bergabung pada kami, belum bergabung pada jalan pejuang kemanusiaan, ya lebih pekalah pada sekitar. Banyak orang-orang yang membutuhkan kita, banyak orang-orang yang di luar sana sangat membutuhkan sedikit aja perjuangan dari kita tuh sangat berarti bagi mereka. Nah, untuk itu kalau motivasi yang selalu saya dengarkan tuh, jalan yang paling suci adalah jalan yang tidak membedakan bau darah seseorang, seperti itu. Jadi semua orang tuh sejatinya sama, semua orang tuh harus memiliki hak yang sama, seperti itu. Jadi ayo mari kita bersama-sama lebih peka terhadap sekitar, mari kita lebih untuk memperhatikan sekitar kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita bisa bersama-sama membenahi bangsa, terutama di sektor pendidikan, seperti itu. Karena pendidikan lagi-lagi adalah sektor paling vital untuk sebuah bangsa.